Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Esentan. Pada pagi ini saya mau buat satu renungan dengan tema memiliki hidup yang diberkati. Saudara-saudari, bagaimana kita menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki hidup yang diberkati? Maukah saudara? Kalau kita cermati daripada kitab Perjanjian Lama, ketika Tuhan memilih Abraham itu mempunyai ketaatan. Abraham mempunyai iman. Abraham mempunyai kepercayaan. 3 unsur itu dia memilikinya. Maka Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah ke tanah di mana akan kuberikan sebagai tanah perjanjianku. Engkau akan jadi orang terkenal dan diberkati. Karena Abraham memiliki 3 unsur tadi, memiliki ketaatan, iman, dan percaya, maka Abraham menjalankannya. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Abraham. Karena Abraham tidak tahu dia kemana, tapi Tuhan berfirman kepada Abraham. Apa yang Tuhan firman kepada Abraham? Tuhan berkata kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau, engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Simple. Selama perjalanan Abraham, orang memberkati Abraham, itu orang akan diberkati berlipat-lipat ganda. Orang yang mengutuk Abraham, itu orang akan menderita sengsara yang luar biasa. Simple. Tidak bisa dilihat dengan mata. Tetapi Abraham menjalankannya. Saudara-saudari, pada pagi ini saya akan membahas dengan 3 tiang utama menjadi hidup diberkati. Yang pertama adalah kita harus memiliki pikiran yang benar. Kata pikiran benar, mari kita lihat dari firman Tuhan, Efesus 6 ayat 17. Saya bacakan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pikiran benar berarti kita harus pakai ketopong. Ketopong itu semacam itu helm. Dan pedang roh, itu firman Allah. Jadi kita hidup sebagai pikiran itu harus tertanam semua dengan pikiran-pikiran firman Allah. Bukan pikiran-pikiran asumsi atau pikiran perasaan. Itu tidak boleh. Mari saya baca satu firman Tuhan lagi. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ikhrah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah firman yang kita harus bisa melihat kemuliaan Allah melalui Injil, melalui firman Tuhan. Maka kita harus pakai firman Allah di dalam pikiran kita. Jadi yang dikatakan firman Allah adalah ketopong, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah yang kita harus pakai untuk dalam setiap pikiran kita harus dengan pikiran benar. Saudara, kata dari membangun pikiran yang benar itu ada 3 unsur. Unsur pertama adalah kita harus selalu berpikir dengan pikiran yang positif. Buangkan pikiran negatif. Apapun dalam unsur mau mengerjakan segala sesuatu pun harus berpikir pikiran yang positif. Itu ada dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Kedua, kita harus berpikir dengan pikiran yang besar. Jangan pikir-pikir kecil. Kalau kita mengerjakan pikiran kecil, kita nggak bisa memiliki hidup yang berkat. Karena berkat itu bisa uang besar. Uang berkecil hanya bisa untuk cukup makan dan mencukupi. Tetapi uang besar, kita bisa mendapat aset yang besar. Bisa mengerjakan pekerjaan besar. Dalam pikiran besar berarti kita harus selalu open-minded, mempunyai cita-cita yang besar. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan akan menyertai kita mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang sudah Tuhan kerjakan. Maka kita harus optimis, bukan pesimis. Yang ketiga, kita harus berpikir
Bagi Allah tidak ada mustahil. Itu firman Tuhan. Di dalam Markus yang ke-9 ayat 23. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini standar firman Tuhan yang harus kita mengerti di dalam pikiran kita. Harus tertanam. Apapun kamu kerjakan, jangan bilang tidak bisa. Harus berpikir, bagi Allah tidak ada mustahil. Itu harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Saudara, yang kedua, tiang kedua adalah perkataan yang benar. Kalau saudara-saudari ingin memiliki hidup yang diberkati, maka perkataan kita harus benar. Tidak bisa sembarangan berkata. Maka firman Tuhan berkata pada kita, berkatalah dengan perkataan firman Tuhan. Kalau apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Jangan berkata dengan perkataan yang masih ragu. Tapi katakan dengan perkataan firman Tuhan yang sudah pasti. Maka perkataan kita akan jadi perkataan benar. Yang kedua, perkataan yang harus kita keluar dari mulut kita adalah perkataan yang berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Jadi apa yang kita katakan, selalu di mana-mana kita memberkati orang. Jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lidah kita memuji Tuhan. Lidah kita juga mengutuk manusia. Itu salah. Kalau kita bisa muji Allah, kita juga muji manusia. Tiang ketiga adalah sikap iman yang benar. Sikap iman harus benar. Kalau iman kita salah, maka iman kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan dan berkat Tuhan yang sudah disiapkan untuk saudara-saudari. Tahukah Tuhan menyiapkan berkat besar untuk saudara-saudari? Jika saudara mempunyai iman yang taat kepada Kristus, mempunyai iman yang percaya kepada Kristus, dan mempunyai iman yang besar, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati bangsanya. Tuhan juga akan memberkati saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara, pada hari ini, renungkan semua buat saudara-saudari. Kalau saudara-saudari ingin menjadi orang yang diberkati, ayo kita belajar dari Abraham. Kiranya inilah ada 3 tiang yang saudara renungkan. Sehingga dengan 3 tiang ini, saudara menjalankan hidup yang apa yang sudah saya sebutkan tadi, saudara akan memiliki orang yang hidup diberkati. Salam bersama saya, Pendeta Sentan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.